sering sekali ngelihat hal-hal yang nggak bisa kelihatan sama orang. Nah di situ bekas kayak apa rawa-rawa gitu sekolahannya. Nah di situ sering sekali kesurupan massal. Di situ nggak sembuh-sembuh dan kesurupannya tuh hampir tiap hari. Nah dulu tuh dia kayak melakukan pesugihan ke buaya. Jadi yang saya lihat tuh bukan manusia. Buaya sumpahnya. Kayak dia tuh si buntutnya tuh kayak banting-banting kaca di rumah sakit tuh. Ngamuk dia? Iya ngamuk. Si matanya juga badannya kayak gini, kayak buaya aja, gimana buaya asli. Sophie kesurupan setiap hari? Setiap hari. Kalau perempuan nantinya kalau misalkan katanya kalau diturunin ilmunya dari leluhurnya, kalau disekaligusin takut gila. Oke, halo guys, what's up? Kembali lagi nih bersama kita di Sam Project dengan konten kita Sam Mistik. Nah kali ini gue lagi ditemenin sama Sophie. Nah, Sophie ini tuh kebetulan merupakan salah satu dari viewers kita juga yang di sini dia bakal menceritakan tentang pengalaman beliau seputaran tentang hal-hal mistis yang pernah dia alami nih. Nah tapi sebelum kesana, nggak lupa ya, moto kita satu-satunya di Sam Mistik adalah makin bonyok, makin sakti. Ya mungkin Sophie juga udah nggak asing ya ngedenger ini. Oke, jadi Sob, kita langsung aja nih. Iya. Sebelumnya nih mungkin ya aku mau nanya dulu nih, Sophie sekarang kegiatannya apa? Sekarang sih kegiatannya aku selain mengurus rumah tangga jadi konten kreator juga. Ya, konten kreator. Aku sempat lihat sebenarnya. Iya. Sophie suka cerita-cerita tentang sejarah dan beberapa hal yang dalam tanda kutip berbau mistis ya. Iya. Itu tuh kenapa ngebahas kesana? Kenapa nggak yang lain? Kayak kalau misalkan ibu rumah tangga kan biasanya masak-masak atau apa Mungkin kalau cerita tentang hal mistis itu ada kaitannya sama pribadi aku juga ya, maksudnya mengarahnya ke situ gitu kan. Dan jadi sebelum menikah juga kan nggak jauh lah kehidupan aku tuh dari hal-hal mistis. Emang dari kecil juga udah nggak asing lagi lah sama hal-hal mistis kayak gitu. Jadi biar apa ya, biar ngasih tahu juga gitu sama yang belum ngerti atau belum paham kalau mereka itu ada loh, gitu kan. Karena kan orang kan banyak yang nggak mungkin sih ada, tahayul atau gimana, tapi mereka itu ada loh gitu kan, nunjukin. Terus apalagi kan sejarah-sejarah yang disayangkan sekali sekarang anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih apa ya, lebih masa bodoh lah ke sejarah. Anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih apa ya, lebih masa bodoh lah ke sejarah. Ya, jadi kita sebagai apa ya, anak muda milenial gitu ya, jangan pernah lupain sejarah gitu kan ya. Tapi bener loh, soalnya kayak anak muda sekarang tuh kayak nggak diturunin. Kayak contoh nih ya, kalau dulu tuh kita ada orang tua tuh kayak pengobatan tradisional ya, kayak gitu. daun kelor, ya benar, atau pakai apa. Nah kebanyakan anak sekarang tuh pasti nggak tahu karena mungkin lebih modern ya sekarang ya, jadi udah banyak yang praktis. Kadang-kadang ada tuh kebanyakan orang anak muda ngapain lah nurutin kata orang-orang tua zaman dahulu, itu cuman hanya sekedar mitos apa, padahal di situ banyak mengandung makna. Sebenarnya kayak pengobatan tradisional tadi kayak gitu kan lebih ampuh, yang alami kan. Sepakat. Ya, karena sekarang mungkin zaman ke zaman semakin modern, semakin banyak juga pengaruh dari bangsa asing masuk ke kita. Kayak sekarang aja lah yang dibangga-banggakan kan bangsa luar lah ya, padahal kan tradisi dan budaya di kita ini sangat banyak gitu kan, beragam-ragam gitu kan. Ya mungkin di situ yang ngebuat perbedaan tuh, kalau orang dulu mungkin sebelum, apalagi kalau misalkan kita kenal tuh dari contoh para wali, mereka kan juga terkenal mampu dan berkapasitas untuk pengobatan. Ya. Mungkin karena mereka dulu didikannya bukan dalam tanda kutip kedokteran. Mereka kan banyak mungkin ya dari mereka melakukan pendalaman tasawuf, mereka bermeditasi atau kayak gimana, sehingga tahu kayak oh ini bisa manfaatnya ini dari mereka bermeditasi. Itu yang ngebuat kenapa tradisional menjadi lebih ampuh gitu. Dan sekarang bergeser ke era modern tuh karena semuanya tuh udah bisa
dilakukan penelitian dulu gitu loh. Iya. Mungkin ya itu yang membuat mereka lebih Iya. percaya ya. Penelitian kan, padahal kan kalau mungkin zaman dulu kan belum ada penelitian kayak gitu kan. Jadi masih apa ya namanya ya, masih nggak, inilah belum modern gitu kan ya. Jadi semakin berkembangnya zaman ya semuanya juga bakalan semakin modern gitu, tergantung orang tua yang mendidiknya caranya seperti apa. Kan kadang kalau di kampung nih contohnya, mereka kan masih sangat kental dengan adat istiadatnya, budayanya masih berpegangan banget lah. Sekarang udah masuk ke kota, ya kita ngikutin perkembangan yang di kota gitu. Ya. Nah, tapi sebelum kita melebar nih ya Sob ya, tadi kan berarti Sob itu dari kecil sudah ada basic nih ya, atau dalam, kalau kita bilang tuh simpelnya indigo lah. Bisa dibilang kayak gitu ya? Iya. Nah, aku mau nanya nih, awal mulanya tuh kapan Sophie tahu kalau ini tuh sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang? Awal mulanya sih itu waktu kecil. Nah, aku Kecil tuh tuh usia berapa? Kira-kira? sekitar 2 atau 3 tahunan lah. Nah, itu tuh aku sering sekali kan tinggal di rumah nenek tuh ya, masih sama-sama. Sering sekali ngelihat hal-hal yang nggak bisa kelihatan sama orang. Terus orang tua aku, mama aku apalagi, nggak mungkin gitu kan. Kadang aku dicubit kayak nakut-nakutin atau apa kan, padahal kan itu bener-bener apa yang aku alamin gitu, yang apa yang aku lihat, jadi nggak percaya. Nah, udah kayak gitu mungkin ketutup sendiri sampai akhirnya pas SMP. Pas SMP itu aku sekolah di salah satu SMP negeri daerah Bandung. Nah, di situ bekas kayak apa rawa-rawa gitu sekolahannya. Nah, di situ sering sekali kesurupan massal. Nah, waktu kelas 1 SMP tuh ya sering banget lagi ininya lah. Nah, ada teman dekat aku juga, dia kesurupan. Nah, aku kan di situ kan masih polos gitu ya. Nah, udah gitu tiba-tiba nggak lama kemudian aku kena juga kesurupan. Mungkin si mata batinnya kebuka lagi yang tadinya udah ditutup mungkin ya. Oh, jadi Sophie ikut kesurupan di situ? Iya, kesurupan. Nah, di situ nggak sembuh-sembuh dan kesurupannya tuh hampir tiap hari sampai kuliah. Hampir sampai kuliah dari kelas 1 SMP? Iya, kesurupan terus. Itu udah diobatin kemana-mana, mulai dari ustadz, paranormal, segala rupa lah ya. Udah kemana-mana, nggak ada yang bisa nyembuhin. Cuman ada pernah ketemu sama salah satu ustadz, malah orang tua aku yang ceramahin, ibu ini mempunyai apa kelebihan, kenapa ibu kayak ngelarang gitu kan, nggak akan bisa disembuhin sampai kapanpun juga, emang udah bawaan dari sananya. Anugerah jadi ya kayak ada teruhan atau titisan gitu kan dari leluhurnya. Dan ternyata dari leluhur nenek aku ini dulunya orang-orang bisa gitu. Tapi orang tua harusnya mungkin tahu loh. Iya, harusnya, cuman nenek aku kan sembunyiin mungkin ya, nggak mau ketahuan sama anak cucunya. Nah, pas ada kejadian aku ya akhirnya dari pihak nenek aku juga ya apa adanya cerita bahwa dulunya emang gini dikasih tahu. Barulah di situ terbuka. Ya terbuka. Nah, tadi itu sempat ketutup. Sadarnya sempat ketutup tuh kapan tuh kira-kira? Waktu SD, kayaknya pas masuk SD. Jadi SD. di situ mungkin karena udah banyak kegiatan masuk sekolah ya, jadi nggak terlalu gimana gitu. Jadi itu tuh tiba-tiba yang tadinya kelihatan nggak kelihatan? Ya, nggak kelihatan, tiba-tiba kayak ketutup gitu. Indikatornya apa nih? Atau dalam contohnya misalkan ya, Sophie itu biasa ngelihat di rumah tuh ada sosok ini. Iya, kayak sosok kuntilanak kebanyakannya. Oh, tapi Pernah tiba-tiba juga nggak ada. Ya, pernah juga ada satu kejadian dari, maksudnya masih kerabat gitu ya. Nah, dulu tuh dia kayak melakukan pesugihan ke buaya. Kelihatan yang kayak gitu? Kelihatan. Nah, di situ aku ikut ke rumah sakit karena tidak boleh masuk nih ya. Anak kecil saya dititipin di satpam sama orang tua dan nenek aku tuh. Nggak boleh. Nah, karena saya nangis, jadi mau nggak mau, pas lihat, saya langsung bilang, itu buaya. Langsung saya dicubit sama mamaku. Udah gitu, Itu buaya itu gimana? Jadi yang saya lihat tuh bukan manusia. Di kasur buaya, sumpahnya. Dan itu tuh dokter baru menangani pasien seperti itu karena muntah darah, satu baskom besar muntah darahnya. Dan itu merinding. Aku kalau ngeliatin ini merinding banget loh. Karena itu masih maksudnya dekat lah, kerabat dekat gitu lah ya. Nah, udah kayak gitu, pas pulangnya, nah tiba-tiba di bawah kasur aku lihat, ih mah, itu ada buaya di kolong kasur.
ternyata nenek aku dan saudara aku juga merasakan kayak gitu, ada sesuatu ketika udah menjenguk, ada sesuatu di kolong kasur tuh, dan semuanya kena. Terus udah gitu ke orang bisa. Nah pas ke orang bisa, ih dari mana ini katanya ya, ini kok kayak bekas orang yang pesugihan katanya gitu. Oh iya bener. Nah jadi semuanya tuh katanya kalau yang datang ke situ tuh kayak dicolek gitu loh. Dan aku lihat yang si pasiennya ini kayak dia tuh si buntutnya tuh kayak banting-banting kaca di rumah sakit tuh. Ngamuk dia. Iya ngamuk. Si matanya juga badannya kayak gini, kayak buaya aja, gimana buaya asli. Jadi nggak kelihatan orang sama sekali. Nggak kelihatan orang sama sekali. Terus dari situ kerasanya gimana nih? Efek pesugihannya selain digangguin, terus ada apa lagi? Ada kayak minta aneh-aneh? Sakit. Sebenarnya dia emang keluarganya juga emang udah mengiyakan kalau orang tuanya itu pesugihan, karena pas meninggal dunia, tapi meninggal dunianya tuh diobatin juga, diobatin, dibuang. Nah katanya diobatin, tanda kutip diobatin. Iya diobatin, dibuang. Jadi udah pulang dari rumah sakit tuh diobatin sama ustadz. Nah udah gitu katanya ada yang salah, jadi sakit tuh dia tuh harusnya buat kolam-kolam ikanannya tuh di dalam rumah. Nah ini malah di luar rumah. Dan kalau main ke rumahnya juga itu ada WC, 2 WC berhadapan, yang di sebelah sini tuh nggak boleh dimasukin sama siapapun. Katanya anaknya sendiri yang bilang nanti ada cicak yang merayap. Katanya begitu. Cicak merayap dong. Ya, cicak mana yang terbang? Iya, cicak besar merayap katanya gitu kan. Nah pas meninggalnya, pas dilihat di kolong kasurnya tuh banyak kue-kue sama ikan peda yang udah basi. Terus ada uang, emas di kaleng-kaleng. Kaleng? Iya, dikalengin. Oh, jadi nanti kalau lebaran tuh kita buka kaleng kungguan tuh bukan rengginang ya? Bukan rengginang. Ini emas. Coy. Aduh, ngeri juga ya. Nah, jadi itu ya guys. Di video-video sebelumnya gua sempat bilang kayak lu kalau mau cepat kaya pesugihan, tapi ya pesugihan tuh resikonya gede banget. Nah, gede Dan banget. di sini ya, Sophie, kebetulan saudara ya. Padahal dia tuh nggak usaha tapi banyak uangnya gitu. Sampai bisa kebeli rumah yang harganya fantastis gitu kan. Uangnya dari pohon ya, Iya. Jatuh dari langit. Ya gitu. Nah, jadi sampai sekarang kondisinya begitu. Iya. Ya kita doain yang terbaik ya teman-teman ya, mudah-mudahan Semoga cepat sadar. terselesaikan. Karena kalau yang saya nggak salah dengar tuh sebenarnya ada cara menghentikan pesugihan ini tuh. Iya. Ya caranya ditempurin lagi, cuman ya harus praktisinya yang sepantar gitu. Iya, karena apa ya, mereka juga kan yang biasanya kelihatan ya bisa pesugihannya monyet, genderuwo, padahal kan di atasnya ada bosnya yang itu sembunyi. Dan yang itu kayak sistem kerajaan lah ya. Kita mau ada kasta-kastanya. Nah, itu. Kita Kayak presiden lah, kayak kita mau ketemu presiden ya kita harus ketemu sama bawahan-bawahannya dulu, nggak bisa langsung. Kalau dipersilahkan masuk ya ketemu gitu kan. Ribet lah pokoknya. Ribet lah. Nah, terus balik lagi ke yang tadi Sophie kesurupan setiap hari. Setiap hari. Makanya itu mama aku tuh ya, orang tua aku nggak tenang. Pasti nih kalau ada telepon, pasti nih Sophie kesurupan. Sampai terkenal tuh kalau di sekolahan SMP, SMA, Sophie yang mana? Oh yang suka kesurupan. Aku tuh mau di jalan, mau di mana pernah malu-maluin gitu ya. Untungnya teman-teman aku orangnya ya maksudnya nggak gimana lah, nggak ngejauhin atau gimana. Pernah itu di lampu merah kesurupan lagi orang lampu merah. Disangkanya orang acting dikasih duit gitu. Oh udah malu-maluin banget pokoknya. Kalau ngelihat lagi deh malu banget. Cuman emang meskipun udah dihentiin tapi susah gitu kan. Mungkin kan karena katanya ini ya menurut beberapa praktisi supaya kalau perempuan nantinya kalau misalkan katanya kalau diturunin ilmunya dari leluhurnya, kalau disekaligusin takut gila. Makanya dengan caranya, karena perempuan lemah kan, perempuan tuh lemah, gampang ditemukan titik lemahnya gitulah, karena baperan mungkin ya. Nah jadilah gitu, kadang-kadang kan kebanyakan yang kesurupan perempuan, cepet banget kesurupannya gitu. Iya. Makanya itu dibilang kalau misalkan belajar tuh harus pelan-pelan dari bawah dulu, ya, karena kita nyiapin TK, wadah ya di ya. sini, nyiapin wadahnya supaya tempat penampungannya tuh cukup. Ya. Nah, terus tadi berarti di sini tuh nggak ada jam tertentu untuk Sophie kesurupan tuh? Nggak ada. Kapanpun, dimanapun. Kadang lagi tidur, kalau dia mau datang, ada yang datang ya datang, kerasukan.
kadang kan kalau dulu mungkin belum bisa ngontrol ya, yang masuknya sembarang sampai kalau kerasukan ular ya jadi ular, kalau kerasukan harimau ya jadi harimau. Kadang itu pernah aku kerasukan harimau mungkin dari leluhur ya. Nah udah gitu ini kasur 2 gini lebar banget sampai bisa ngelangkahin kayak terbang gitu loh. Dilangkahin kayak? Iya, kayak mama aku juga lagi duduk dilangkahin terbang, kayak loncat harimau gimana. Itu biasa aku kalau kerasukan kalau dari leluhur, karena kan sering cerita sejarah, aku tahu sejarah dari mana kan. Jadi kalau leluhur aku tuh kalau kerasukan leluhur sama yang bukan leluhur tuh beda. Nah, ceritain bedanya sejarah beda-beda aja. Bedanya kalau misalkan leluhur tuh tiba-tiba ya mengucapkan salam atau sampurasun. Terus lagi gitu tiba-tiba dia tuh menceritakan sejarah-sejarah zaman dulu, kayak pada zaman kerajaan, zaman kolonial Belanda. Itulah. Makanya kan aku kalau misalkan ngarang dari mana aku aja, maksudnya suka sejarah aja dulu enggak kan gitu kan. Dan itu tuh kerasukannya enggak cukup 2 jam, biasa sampai 4 jam, 8 jam. Dikeluarin enggak bisa sebelum dia capek sendiri. Kalau udah capek sendiri ya udah keluar sendiri. Kecuali kalau kerasukan sama yang kayak kuntilanak atau yang dari Paluaran gitu kan. Itu kalau diobatin sama orang bisa ya udah. Ya mungkin bedanya dari fitrah nggak fitrahnya ini ya. Karena memang kalau dari karuhun keturunan ya sebenarnya ini fitrah kita jalur keturunan kan. Kayak mungkin apa ya disebut karma ya, apa ya, kayak kalau ini mah kayak karma dari leluhur katanya dia. Kalau yang titisan tuh katanya. Tapi kan mungkin sebuah apa ya, titipan dari yang di atas kan, segala sesuatu juga kalau yang di atas ridho, ya maksudnya ridho meskipun kita berobat kemana-mana juga kan, ya udah jalanin aja lah. Tadinya kan nggak nerima ya, semakin kita nggak menerima semakin keras. Tapi semakin kita yakin ya udahlah jalanin aja, ya mereka juga enjoy. Tapi semakin nggak nerima semakin keras. Bener, sampai udah capek, sampai hampir gila lah udah. Terus pernah minta aneh-aneh nggak? Kenapa? Pernah minta yang aneh-aneh nggak? Enggak sih kalau minta aneh-aneh. Tapi cuman nyeritain sejarah aja. Iya, ceritain sejarah aja. Soalnya aku punya pengalaman kayak gini sob. Tetangga ya kebetulan. Nenek-nenek nih sudah berumur lah ya. Dia kesurupan dan sebelumnya nggak pernah ada cerita kesurupan. Cuman tiba-tiba di malam itu kesurupan. Cuman yang memang kita tahu, tetangganya aja sampai tahu ya kalau keluarga itu tuh lagi ada masalah. Nah kebetulan waktu itu tuh yang bersangkutan tuh minta tolong ke saya, mau anterin ke si bapak ini, ibaratnya kayak gitu ya praktisi kayak gitu. Nah setelah dari situ sampai di rumah ya posisinya saya masih di rumahnya kan, itu tuh kerasukan, tapi langsung bilang kayak gini loh si yang kerasukan, ini tuh keluarga kenapa masalah teh nggak selesai. Nah, jadi kayak ibaratkan apa ya? Kalau di situ aku menilainya kayak ini tuh bentuk rasa pedulinya karuhun gitu. Nah, di Sophie sendiri di keluarga pernah kayak gitu? Pernah sering. Apalagi kalau misalkan sering tuh pas mau ada kayak bencana alam. Sering itu. Nah, pernah ada satu kejadian aku pernah kerasukan dan ini saksinya ada tetangga nenek aku. Nah, ceritanya gini, dia tuh kayak nyeritain sejarah awalnya, terus menceritakan nanti bakalan ada kejadian di mana satu dunia itu lumpuh perekonomiannya, terus ada penyakit. Nah, itu kalau nggak salah tahun 2015-an. Nah, berarti ngomongin COVID ini? Ya. Nah, pas kejadian COVID, nah tetangganya nenek aku ini nyari aku, kan aku pindah ke Makassar kan. Nah, nyari aku, mana Sophie katanya gitu kan. Kan di Makassar. Iya, inget kata-katanya pas yang kerasukan leluhurnya itu katanya inget 2015 dan dia itu masih inget. Jadi kalau keluarga aku atau siapapun yang mendengar kalau misalkan lagi nyeritain sejarah itu kayak oh iya bener ya ini kejadian ini, jadi kayak yang ngasih tahu sebelumnya gitu. Terus rasanya itu gimana sih? Maksudnya? Ketika kesurupan terus bercerita banyak hal. Kadang aku full nggak sadar. Nggak kayak pingsan aja, kayak aku tuh lagi di mana, kayak lagi di alam di hutan, atau pernah kayak
tiba-tiba ih banyak buah-buahan, terus aku pas sadar ih mana buah-buahan apelnya, diketawain sama keluarga aku, buah-buahan apel apa katanya. Tadi lagi makan apa? Tadi tuh kamu minta kopi hidden. Akhirnya jadi buah-buahan. Bener, itu pas sadar, ketika sadar mana apel aku, kenapa nyari apel, nggak ada apel. Jadi gitu. seakan-akan Full. bawa mimpi ya, kayak ada di dunia mimpi. Iya kayak mimpi, tapi bukan mimpi juga, kayak kenyataan. Jadi Jadi kayak kayak aku tuh pindah masuk, dimensi. dia pindah dimensi mereka.